tidak terpenuhinya unsur ini. Seharusnya dalam jual beli itu ada penjual dan pembeli. Tetapi di sini hanya ada penjual atau hanya ada pembeli. Di mana penjual dan pembeli tidak ada. Atau penjual dan pembeli adalah orang yang sama. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Penjual dan pembeli orang yang sama. Bisa nggak jual beli dilakukan seperti itu? Saya yang jual, saya pula yang beli. Bisa nggak? Ini handphone milik saya. Lalu saya jual. Berarti siapa penjualnya? Saya. Lalu ini handphone saya yang beli. Berarti siapa pembelinya? Saya. Bisa atau tidak? Bisa, Ibu. Bisa, tapi itu dilarang dalam Islam. Kenapa bisa, Ustaz? Mana mungkin kayak orang edan ya, Ustaz. Orang jual dan dia beli sendiri. Tidak. Pertama, praktek yang terjadi dalam dunia online. Biasanya barang yang dia perdagangkan supaya menarik perhatian, maka ia lakukan praktek najasi. Barangnya dia beli sendiri, betul atau tidak? Ya. Supaya apa? Mengelabui konsumen. Bahwa seolah-olah barangnya adalah laris. Barangnya adalah laris. Sehingga barang yang mereka perdagangkan itu seolah-olah banyak peminatnya, padahal dia beli sendiri, bukan dibeli oleh orang lain. Berarti penjual dan pembeli adalah orang yang sama. Dan ini merupakan praktek yang terlarang yang disebutkan oleh Rasulullah, termasuk praktek najasi, mengelabui konsumen agar mereka mau membeli barang kita dengan cara kita melakukan praktek najasi. Dan praktek ini menjual dan pembeli adalah orang yang sama, itu juga terjadi di banyak tempat. Contoh ada orang yang berjualan nasi bungkus. Dia catering, dia menjual makanan. Satu bungkus misalkan 15.000 atau 10.000. Maka dia punya ide untuk melariskan dagangannya, maka ia buat pengumpulan, dia buat acara namanya Jumat Barokah atau Subuh Barokah. Lalu ia hubungi seluruh teman-temannya, satu angkatan dia, teman-teman kampusnya, tetangganya, keluarganya, ia hubungi. Siapa yang mau nyumbang untuk mengadakan Jumat Barokah? Maka menyumbanglah mereka. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 5.000, ada yang 20.000, macam-macam. Maka terkumpul banyak uang itu. Katakanlah terkumpul 5 juta rupiah. 5 juta itu adalah uang para muhsinin, orang-orang yang menyumbang, untuk disumbangkan kepada mereka para jamaah yang sholat Jumat di beberapa masjid. Lalu kemudian yang mendapatkan amanah, wakil, yang mendapatkan wakalah, itu adalah orang yang mengadakan ide tersebut. Betul atau tidak? Ya. Dia yang mengadakan ide, yang mengumpulkan dana itu. Maka terkumpullah dana itu 5 juta rupiah. Maka kemudian karena dana ini adalah sumbangan yang harus diwujudkan dalam bentuk makanan, maka ia harus membeli makanan. Betul atau tidak? Satu porsi misalkan dibungkus 10.000 atau 15.000. Dan kita tahu dia adalah orang yang mengidekan ide itu. Dan kita tahu orang itu adalah penjual makanan nasi bungkus, ya atau tidak? Maka uang yang ia terima, sumbangan yang ia terima, ia belikan di warung dia sendiri. Betul atau tidak? Betul. Ia belikan di warung dia sendiri. Siapa yang menjual? Dia. Siapa yang membeli? Ya dia. Paham? Dia yang membeli, dia pula yang menjual. Kok bisa, Ustaz? Bisa. Karena dia itu mendapatkan amanah dari para muhsinin. Dititipkan uang kepada dirinya. Tolong belikan makanan dan bagikan kepada masyarakat. Siap. Maka dia statusnya adalah pembeli. Tapi ternyata ia jadikan dia itu juga penjual. Berarti penjual dan pembeli adalah orang yang sama. Betul atau tidak? Ya. Ini tidak boleh, tidak memenuhi rukun di dalam jual beli. Kenapa? Karena kalau ini dilakukan,
maka bisa tidak terjadi objektivitas. Ya atau tidak? Satu bungkus nasi, saya harga 15.000, saya harga 12.000, saya harga 13.000, itu urusan saya. Betul atau tidak? Karena saya mendapatkan amanah untuk membelikan. Saya bisa saja saya kasih telur 10.000 itu setengah atau separuh. Atau saya bisa potong jadi 4 supaya untung saya lebih banyak. Betul atau tidak? Dan nggak akan ada protes dari para muhsinin. Karena mereka mewakilkan kepada saya untuk membelanjakan uang itu. Untuk membelikan makanan. Dan saya pun menetapkan harga, jumlah, porsi besar sesuai dengan kehendak saya. Mungkin ada orang sebagian yang, Ustadz, kami ketika jadi panitia Ustadz, ketika saya dapatkan amanah uang itu justru saya berikan lebih banyak daripada apa yang seharusnya di luar. Betul, itu bagus. Tetapi secara aturan rukun syaratnya tidak terpenuhi. Betul atau tidak? Ya. Faham maksudnya? Mungkin di diri kita sanggup untuk melebihkan. Tapi mungkin kalau aturan itu kemudian tidak ada, bisa jadi kesalahan itu bisa terjadi pada orang untuk bisa mengambil kesempatan, mengambil keuntungan di balik kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali. Karena hal ini pernah ada satu protes, Ibu. Ada satu permasalahan kasus ya, yang datang kepada saya, di mana ada sebuah lembaga dipimpin oleh seseorang yang orang ini butuh duit, butuh uang, dan lembaga tempat dia pimpin, dia menjual barang berupa tanah ke yayasan atau ke lembaga bisnis yang dimiliki yayasan untuk dia mendapatkan uang. Tanah itu ada di Jakarta. Lalu ia jual di lembaga tempat dia memimpin, tempat dia menguasai. Harga tanah itu mungkin tidak lebih dari 500 juta. Mungkin 300, mungkin 400 kalau taksiran normal. Tapi dia yang memimpin dan dia yang memberikan komando untuk mengeluarkan dana oleh bagian keuangan. Kira-kira bagian keuangan bisa nolak? Tidak. Keluarkan duit sekian, saya butuh uang, ini tanah menjadi investasi milik yayasan. Sudah, kasih itu tanah. Dia keluarkan uang itu sesuai dengan keinginan dia. Berarti penjualnya dia, pembelinya juga dia. Ketika sekian tahun lamanya, tanah itu menjadi mahal. Harganya mungkin miliaran. Karena tanah itu sudah berubah menjadi perkotaan, perumahan, kawasan elit atau kawasan bisnis. Dan tanah itu harganya sudah tidak normal. Artinya melambung sangat tinggi. Mungkin 1-2 M. Dan dia tahu keadaan itu. Sehingga apa? Sehingga ketika dia mengetahuinya, dia mengambil kesempatan. Apa? Ia sebagai pimpinan di lembaga itu, ia jual kembali tanah tersebut untuk mengambil keuntungan. Dia tetapkan dulu belinya 500, dia jual 700. Untung 200 juta lumayan. Dia jual. Tapi kepada siapa dia jual? Kepada dirinya sendiri. Dan dia beli dengan harga 700. Dan ketika sudah beli harga 700, pada dirinya tahu harga tanah itu sudah mungkin 1-2 miliar. Tapi ia ambil keuntungan, kesempatan dari pengetahuan dia atas tanah itu. Padahal ketika dia mendapatkan amanah jabatan, maka seharusnya yang paling dia keperpihakan itu adalah kepada amanah jabatan ia pimpin. Bukan kepada dirinya atau keluarganya, tidak boleh. Tapi itu ia lakukan. Kenapa? Karena dari itulah Rasulullah SAW menetapkan rukun, syarat sahnya rukun dalam jual beli adalah adanya muta'aqidain. Ada 2 pelaku akad. Makanya tidak salah kita ikut mengambil keuntungan dari sebuah acara, misalkan mengadakan Jumat Barokah, boleh silakan. Tetapi kalau Anda ingin menjualnya, jadikan para muhsinin itu pembeli langsung, ya atau tidak? Kita sampaikan, wahai para muhsinin, kebetulan saya ingin mengadakan Jumat Barokah dan saya penjual nasi bungkus. Maka kalau jenengan ikut andil dalam memberikan Jumat Barokah, insya Allah saya akan tunaikan, dan kalau jenengan kerso mau membeli nasinya di tempat saya, insya Allah saya kasih lebih banyak daripada di luar misalkan, atau sama minimal. Ya,
Dengan model seperti ini, nasinya seperti ini, lauknya seperti ini, sayurnya seperti ini. Jenengan pesan berapa, nanti saya akan wujudkan nasi yang sudah kita sepakati. Jenengan pembelinya, saya penjualnya. Nanti saya sebarkan di tempat apa yang jenengan inginkan. Masjid mana kami sebar. Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya mereka para muslimin lihat ini nasinya. Oh ya, tidak apa-apa itu saya pesan 100 bungkus. Ada yang pesan 200 bungkus. Tolong nanti sebarkan ya, siap. Itu dibolehkan. Ini menjadi adil, paham? Supaya tidak ada kesempatan orang untuk berbuat dolim atau aniaya dari kesempatan yang dari kemungkinan yang ia bisa dapatkan dari situ, yaitu melanggar syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini muta'aqidah. Yang kedua, objek, ya. Adanya barang yang diperdagangkan. Ya. Barang ini punya syarat, ya. Mohon maaf ya, saya rinci dulu yang pertama. Ya. Muta'aqidain, penjual dan pembeli. Sekaligus saya masukkan syarat-syaratnya. Ya. Syarat pada orang yang berjual beli. Ya. Baik penjual maupun pembeli. Ini sekaligus syarat pada muta'aqidain. Ya. Pertama, dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukan jual beli. Pada bab muta'aqidain, dua pelaku akad itu dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukan jual beli. Ustadz, berarti ada orang yang tidak dibenarkan untuk melakukan jual beli? Iya. Tidak semua orang itu mutlak untuk boleh melakukan jual beli. Ada orang-orang yang memang tidak dibolehkan untuk melakukan jual beli. Siapa orang yang dibolehkan untuk melakukan jual beli? Satu, syaratnya Muslim syarat atau enggak? Enggak ya. Ya. Apa syaratnya yang pertama? Orang yang dibolehkan untuk melakukan jual beli adalah berakal. Ya. Maka yang merasa edan jangan melakukan jual beli. Ya. Kalau merasa dirinya itu edan, ya, mungkin saya kayaknya gila Ustaz, maka nggak usah jual beli karena dilarang. Ya. Karena orang edan itu dilarang melakukan jual beli. Banyak orang yang mengaku edan. Ada Ustaz, saya stres Ustaz. Oh berarti edan kan dia? Ya. Ya. Tapi stres bahasa ya. Tapi kalau edan betulan maka tidak boleh dia melakukan jual beli. Dan orang edan itu rufi'al qalam, diangkat pena. Kalau dia melakukan tindakan dosa tidak ditulis. Kalau dia melakukan amalan pun tidak ditulis. Karena dia adalah orang edan. Makanya kalau pengen tidak sholat nggak dosa, pengen tidak puasa tidak berdosa, pengen tidak berzakat tidak berdosa, maka jadilah orang edan. Yang mau silahkan nanti bermunajat kepada Allah. Insya Allah nggak ada ya. Semua pengen waras. Ya. Meskipun dunia sekarang banyak orang edan dalam tanda kutip ya. Nah, ini yang pertama dilakukan oleh orang yang berakal. Ya. Yang kedua, merdeka. Ya. Budak itu tidak boleh melakukan jual beli atas inisiatif dirinya sendiri. Ya. Budak adalah milik tuannya, seluruh hartanya, dirinya dan seluruh hartanya milik pemilik budak. Ya. Tapi bukan berarti Islam membolehkan perbudakan, tidak. Islam mengakui eksistensi perbudakan di saat perbudakan merajalela. Paham? Tetapi Islam menganjurkan tidak ada perbudakan kecuali dalam hal-hal sebab tertentu. Peperangan misalkan menjadi tawanan kan. Nah, maka justru Islam yang memberikan aturan membebaskan perbudakan itu adalah pahalanya sangat besar. Nah, yang kedua budak, bukan budak atau orang yang merdeka, itu syarat. Yang ketiga, para ulama memasukkan mayoritas di antara mereka adalah balik. Balik. Balik itu menjadi syarat sahnya muta'aqidain untuk melakukan jual beli. Balik, baik penjual maupun pembeli. Ustadz, bukankah yang beli cilor, cimol, ya, apalagi ya, bakso jack, ya, pentol atau apalagi semacam-macam ya, saya nggak tahu.
Ada yang terakhir itu saya tahu Bapeda, Papeda ya, kayak di kabupaten aja Bapeda ya. Papeda, telur di apa itu ya. Nah, mayoritas mereka yang beli sudah balik atau belum? Belum. Para ulama, mayoritas ulama salaf itu mempersyaratkan balik ini menjadi syarat sahnya jual beli. Tetapi ulama khalaf, ulama masa sekarang itu membolehkan, tapi dengan syarat. Mereka merujuk kepada pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwa anak kecil meskipun belum balik dibolehkan untuk melakukan jual beli, tapi dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Satu, dia sudah mumayyiz, mampu membedakan. Oh ini uang, ini barang, ini baik, oh ini enggak baik misalkan. Secara sederhana ya, tidak secara terperinci. Artinya dia sudah mampu membedakan. Ini uang, ini bukan, ini korma, ini coro misalkan, ini macam-macam ya. Artinya dia sudah mampu mumayyiz ya. Yang kedua, syarat anak kecil boleh melakukan jual beli adalah atas izin orang tua walinya. Orang tua atau walinya. Dia melakukan jual beli itu atas izin walinya. Karena tidak mungkin orang tua membiarkan anaknya yang masih kelas 4 SD, kelas 2 SD, kelas 1 SD untuk jajan membawa uang 200.000. Betul atau tidak? Ya. Sulit untuk diterima karena khawatir ditipu orang. Karena kasus ini terjadi banyak. Ya. Saya punya salah satu ponakan ya. Dari banyak ponakan. Ya. Ponakan saya berapa enggak tahu saya. 56 atau 57 ya. Ya. Nah cucunya bapak saya sudah hampir 60. Karena anak bapak saya 14. Ya. Kalau 5 saja sudah berapa itu? Ya. 14 kali 5 berapa? 70 ya. 70 ya. Saya anak nomor 12 ya. Dan saya kembar. Ya. Kalau jenengan lihat orang kayak saya, apalagi sedang mengapit Cisamsu, bukan saya. Ya. Ya. Bukan saya. Saya pernah diprotes. Ustaz, antum sendiri nerangkan bahwa fatwa ulama rokok hukumnya haram, tidak boleh begini. Kenapa saya lihat antum sendiri merokok? Ya. Ini kadang-kadang kita itu lebih suka memvonis terlebih dahulu sebelum bertabayun. Ya tidak. Rasulullah itu melihat ada orang dari luar masuk ke masjid. Lalu kemudian ketika Rasulullah itu lihat langsung orang itu dari luar dan langsung duduk. Rasulullah bukan kata orang, tapi lihat langsung dari luar, dia langsung duduk. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu tidak sholat 2 rakaat? Tidak. Tapi Rasulullah bertanya terlebih dahulu, sholaita raka'atain, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat untuk menghormati masjid? Maka orang itu mengatakan, belum ya Rasulullah. Hendaknya engkau berdiri dan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Itu bertanya Rasulullah, meskipun melihat